Misi Indonesia dikatakan berhasil apabila menjadikan hilirisasi ini senjata pembunuh, guys. Sampaikan hilirisasi ini membuatkan Eropah gagal untuk membayar hutang bersama dengan IMF. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dadin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah, guys, dengan klik butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan misi berhasil, di mana hilirisasi menjadi senjata pembunuh, sampaikan Eropah gagal untuk membayar hutang bersama dengan IMF. Wow, adakah ini benar, guys? Jom kita semak dulu video ini. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan? Enggak. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Memang saya terus terang terpaksa harus mengatakan bahwa kawan-kawan saya di Eropa ini seperti orang bingung gitu ya. This place's idea of democracy, then that is a serious betrayal of every country that is represented here. Misi berhasil, hilirisasi jadi senjata pembunuh, Eropa gagal bayar utang IMF. Jokowi datangi BRICS untuk dilantik. Sahabat Bagi-Bagi, misi hilirisasi berhasil. Secara tidak langsung Indonesia berhasil gulingkan ekonomi Eropa. Eropa sampai tidak bisa bayar hutang. Keserakahan negara barat kini sudah mulai mendapatkan ganjaran yang setimpal. Senjata yang tak berbentuk ini telah membawa dunia pada kepastian. Keberhasilan Indonesia telah membuktikan lemahnya negara Eropa, Amerika dan ormas-ormas dunia. Dunia bertepuk tangan dan mulai menyontek hilirisasi Indonesia. Indonesia mencetak sejarah baru. Bahkan Presiden Jokowi bulan depan akan menemui BRICS sebagai musuh bebuyutan Eropa. Sepertinya untuk menceritakan keberhasilan hilirisasi Indonesia yang menggulingkan negara Eropa. Seiring dengan pertemuan besar antara Jokowi dan BRICS pun, menjadi tanda tanya besar bagi negara dunia. Apakah benar Indonesia bertekad menjadi anggota, dan dilantik pada bulan depan? Kecemasan ini tentu wajar karena Eropa sudah pasti akan runtuh. Lalu bagaimana cerita lengkap Eropa tidak bisa bayar hutang karena keberhasilan hilirisasi Indonesia? Dan kapan Indonesia akan dilantik menjadi anggota resmi BRICS? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, Uni Eropa kemungkinan besar akan kekurangan uang sebesar 20 miliar euro. Sekitar 300 triliun, untuk membayar hutang jatuh tempo tahun ini. Demikian disampaikan salah satu sumber-sumber, kepada kantor berita AFP. Ini karena sudah berani halangi hilirisasi Indonesia, jika tidak menghalangi Indonesia sudah pasti akan membantu. Eropa harus membayar pinjaman atas negara anggotanya tahun ini sekitar 50 miliar euro, namun hanya memiliki anggaran sisa 30 miliar euro. Dari total 132,8 miliar euro, akibatnya Eropa akan terpaksa memperpanjang pembayaran ke tahun 2024. Kekurangan ini juga dapat menghambat beberapa program prioritas Eropa, seperti menciptakan lapangan pekerjaan atau program donor. Hal ini kemungkinan akan membuat ketegangan antar negara-negara anggota memuncak. Karena sebelumnya Eropa meminta negara-negara yang dilanda krisis ekonomi untuk melakukan kebijakan pengecatan. Komisi Eropa sebelumnya telah meminta tambahan 11,2 miliar euro kepada IMF untuk membayar tunggakan pada tahun ini. Parlemen Eropa menyetujui permintaan tersebut, dengan syarat bahwa negara-negara anggotalah yang harus patungan mendanai tambahan tersebut.
Namun hal itu tidak akan terrealisasikan, sebab Indonesia telah menarik aset atau saham di IMF yang dimana jumlah dana bisa menyentuh keseluruhan. Ini bukan kata Mimin, tapi kata salah satu sumber Jagat ID. Oleh sebab itu, Uni Eropa kelimpungan mencari dana untuk menambal krisis yang terjadi. Salah satu caranya adalah, Parlemen Uni Eropa bisa menghubungi pihak Indonesia, meminjam dana yang sebelumnya telah ditarik dari IMF. Apakah benar-benar Indonesia menarik dana IMF? Mimin belum bisa memastikan kebenaran ini, karena ini baru isu belaka. Indonesia merupakan suatu negara yang saat ini sangat makmur dibandingkan negara-negara besar lainnya. Di satu sisi, Indonesia juga berselisih dengan Uni Eropa di WTO, jadi tidak menutup kemungkinan, jika Uni Eropa menghubungi Indonesia, terkait krisis yang terjadi di Eropa. Pihak dari Indonesia tidak akan buta terhadap apa yang telah terjadi di WTO. Di sisi lain Indonesia tanpa percaya diri menghadapi dampak dari krisis Eropa. Meskipun badai krisis sangat mungkin menular ke seluruh dunia. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memperlihatkan potensi yang cukup besar. Hal ini ditegaskan oleh pihak Bank Dunia yang memperkirakan perekonomian Indonesia akan tetap positif, meski ekonomi dunia melemah pada tahun ke tahun. Stefan, World Bank Country Director untuk Indonesia, menyatakan bahwa negara telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% tahun lalu. Diperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan sedikit meningkat menjadi 6,3% tambahnya. Meskipun begitu, kita tetap harus waspada terhadap kondisi perekonomian dunia, yang masih terbilang rentan ini. Sahabat bagi-bagi, selain itu, kabar juga datang dari Indonesia, dan geng ekonomi Rusia-China, pesaing kelompok G7 yaitu BRICS. Jika kemarin Indonesia datang ke KTT G7 sebagai tamu undangan resmi, kini Presiden kita Pak Jokowi ternyata juga akan datang ke KTT BRICS di Afrika Selatan. Dan seperti yang kalian tahu, BRICS merupakan saingan langsung dari kelompok G7 dan negara kita adalah salah satu negara kunci, negara penting di mata mereka. Hal ini pun terbukti dengan hadirnya Indonesia di dalam dua aliansi geng ekonomi yang saling bertentangan itu. Nah, terkait Presiden kita Indonesia yang bakal datang ke KTT BRICS di Afrika Selatan. Mimin kutip dari banyak sumber berita. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan mengutip dari unggahan resmi di Instagram, Bapak Luhut Panjaitan, pada Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023 kemarin. Bapak Luhut ini pun terlihat bertemu dengan Presiden Afrika Selatan yaitu Cyril Ramaphosa, yang membahas persiapan KTT BRICS. Dan dalam postingan tersebut Pak Luhut pun mengungkapkan, bahwa pertemuan ini adalah langkah penting dalam mempersiapkan kehadiran Presiden Jokowi, pada gelaran KTT BRICS yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Agustus nanti. Yang rencananya akan digelar pada tanggal 22 hingga tanggal 24 Agustus tahun 2023 mendatang, di Johannesburg, Afrika Selatan. Dan akan dihadiri oleh seluruh pemimpin negara-negara BRICS. Mulai dari Xi Jinping, Pak Putin, hingga PM India Bapak Narendra Modi. Pertanyaannya, apakah kedatangan Pak Jokowi di sini adalah sebagai rencana pelatihan resmi Indonesia menjadi anggota baru BRICS? Sahabat bagi-bagi, pasalnya dari sumber-sumber asing memang diwartakan, bahwa pada bulan Agustus mendatang negara-negara BRICS disebutkan mungkin akan melantik sekitar 5 anggota barunya, ke dalam gengnya. Pelantikan ini pun dikabarkan bakal dilakukan selama pertemuan puncak BRICS, pada bulan Agustus mendatang di Afrika Selatan. Dan tak main-main seorang sumber dari pejabat senior pemerintah alias orang dalamnya yang mengetahui tentang pelantikan negara ini pun menyebutkan, bahwa dari 25 negara yang tertarik untuk bergabung dengan BRICS ini, 5 diantaranya sudah hampir pasti bergabung. Di mana 4 dari 5 negaranya akan bergabung ini adalah negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, yang diantaranya adalah negara Arab Saudi, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan terakhir adalah Argentina. Dan juga disebutkan, bahwa nama BRICS akan berubah menjadi BRICS Plus, itulah bocorannya. Nah, kini pertanyaannya dengan kehadiran langsung Pak Jokowi di KTT BRICS ini, apakah Indonesia nanti akan benar-benar dilantik menjadi anggota baru BRICS? Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Persoalannya, adakah benar hilirisasi ini menjadi senjata pembunuh? Sampaikan Eropah dikatakan gagal untuk membayar hutang IMF. Kalau kita tengok video sebentar tadi,
di mana segala dana ataupun perbelanjaan Amerika Syarikat ataupun Eropah pada sebelum ini, dia mengharapkan adalah persen daripada untuk mendapat ekspor daripada Indonesia, bahan-bahan mentah seperti nikel, apa lagi, bauxite, dan ada beberapa bahan-bahan mentah yang lain daripada Indonesia yang sebelum dilakukan hilirisasi. Jadi keuntungan daripada itu untuk dibuatkan dana untuk dibayar kepada ahli-ahli seperti yang di dalam video sebentar tadi. Tapi pada selepas itu, selepas Indonesia menerapkan konsep hilirisasi dan selepas itu barulah diekspor semua bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia, dikatakan Amerika Syarikat dan juga Eropah tidak dapat cover balik dana seperti yang mereka dapat pada sebelum ini, dan menyebabkan Amerika Syarikat dan juga Europe pada tahun ini, pada tahun 2023, tidak dapat membayar sepenuhnya hutang kepada IMF untuk dibayarkan ataupun diagih-agihkan kepada ahli-ahli seperti yang telah tertera di dalam video sebentar tadi. Jadi terpaksalah membayar ahli itu ataupun anggota yang dimaksudkan di dalam video sebentar tadi pada tahun 2024. Jadi kita dapat nampak di sini hilirisasi di Indonesia itu sangat-sangat memberi kesan kepada Amerika Syarikat dan juga Eropah. Jika benarlah hilirisasi itu dapat Indonesia kekalkan, walaupun banyak sekali tentangan yang Amerika Syarikat berikan kepada WTO dan juga kepada IMF untuk diberikan kepada Indonesia, iaitu untuk stop supaya Indonesia melakukan hilirisasi. Tapi kita masih still waiting. Dan jawapan dia, Indonesia sama ada mau memilih bridge ataupun untuk memilih G7. Jika Indonesia join bridge, sudah semestinya Indonesia akan melakukan terus hilirisasi. Jika Indonesia join G7, kemungkinan besar Indonesia akan stop hilirisasi. Kita pun tak tahu, kita still waiting, kita tunggu berita seterusnya guys. Jadi pendapat kalian semua, adakah patut Indonesia join bridge untuk mengekalkan perjuangan hilirisasi itu, ataupun join G7 untuk melepaskan hilirisasi itu dan juga menyelamatkan Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutunya. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.